Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama ini saya akan sedikit mengulang tentang variabel penelitian ya, yang beberapa waktu lalu sudah pernah kita bahas. Yang pertama tentang jenis atau hubungan antar variabel penelitian. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama simetri atau terdapat hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non kausalitas. Kalau contohnya kemarin kita lihat itu misalnya hubungan antara gula dengan semut ya. Gula dan semut itu memiliki hubungan tapi keduanya tidak saling mempengaruhi gitu kan. Kemudian yang asimetri, hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi dan lainnya dipengaruhi atau kausalitas gitu. Ini contohnya sudah banyak dan yang paling gampang ya, misalnya ketika kita meneliti tentang keputusan pembelian, maka ada hal-hal yang mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya kualitas produk, tempatnya mudah dijangkau begitu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya resiprok atau hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi atau kausalitas bolak-balik. Artinya tidak ada variabel yang mempengaruhi variabel lain, tapi variabel yang lain tadi itu juga bisa mempengaruhi variabel sebaliknya gitu. Misalnya beberapa waktu lalu saya mencontohkan tentang kualitas pelayanan dan kebersihan kereta gitu misalnya. Artinya ketika kualitas pelayanan ditingkatkan, maka kebersihan keretanya juga ikut meningkat. Kebalikannya, ketika kebersihannya ditingkatkan, maka kualitas pelayanannya otomatis meningkat gitu. Kemudian ini ada tugas pertama, tuliskan variabel yang memiliki hubungan simetri, asimetri, dan resiprok masing-masing satu contoh. Satu contoh artinya simetri 1, asimetri 1, kemudian resiprok 1. Silahkan cari dari berbagai macam sumber. Kemudian ketika butuh penjelasan silahkan disertai dengan penjelasan kenapa itu dikatakan simetri, kenapa dikatakan asimetri, dan kenapa dikatakan resiprok gitu. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang variabel yang dilihat dari fungsinya. Ada variabel independen, kemudian variabel dependent, variabel moderating atau moderate, variabel intervening, pengganggu gitu ya. Kemudian variabel kontrol. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas ya. Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab berubahnya suatu variabel lain. Kemudian merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi ya. Jadi kita mengobservasi sesuatu, kemudian mencari tahu apa faktor yang bisa kita manipulasi untuk merubah dari apa yang kita observasi. Contohnya di situ misalnya kita ingin mengobservasi ini kinerja gitu kan. Kinerja jadi variabel yang kita amati, tapi naik turunnya kinerja, perubahan kinerja dari yang positif jadi negatif, negatif jadi positif, dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang harus kita manipulasi. Ya, ketika kita ingin melihat kinerjanya baik, maka kompensasinya harus kita manipulasi. Misalnya, ketika kita ingin melihat kinerja peningkatan penurunan kinerja, ya motivasinya kita manipulasi. Kompensasi bisa melalui pemberian stimulus, pemberian bonus, dan sebagainya. Itu semua berupa kompensasi itu. Atau variabel-variabel lain yang bisa kita manipulasi ya. Jadi poin pentingnya adalah tentukan apa yang mau kita observasi, baru mencari tahu yang kita observasi ini dipengaruhi oleh faktor apa saja gitu. Kemudian ini contoh berikutnya ada faktor kultural ya, di mana faktor kultural itu merupakan variabel yang kita manipulasi untuk bisa kita lihat pengaruhnya terhadap keputusan pembelian barang. Kemudian variabel pengembangan fasilitas wisata dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung. Yang kita amati kepuasan pengunjungnya, tapi apa yang
manipulasi untuk melihat naik turunnya kepuasan pengunjung. Ya, salah satunya misalnya fasilitas wisatanya kita kembangkan. Kemudian warna mobil, variabel independen berupa warna mobil itu merupakan variabel yang bisa dimanipulasi untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap minat beli. Ya, dulu kita ingat ketika zaman warna mobil putih itu sedang booming, dimanfaatkan betul oleh para perusahaan-perusahaan otomotif untuk dijadikan sebagai variabel yang bisa mendongkrak minat beli masyarakat terhadap produk-produk otomotifnya. Mungkin sampai sekarang masih banyak brand-brand tertentu yang dia masih mengunggulkan warna-warna putih gitu ya, warna-warna bersih. Oke, kemudian yang berikutnya variabel tergantung atau dependent. Adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ya. Kemudian variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruhnya atau pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Jadi yang kita amati itu adalah pengaruh dari variabel bebasnya. Contoh yang tadi misalnya di variabel independen pada contoh pengaruh pengembangan fasilitas wisata, maka variabel dependennya atau variabel tergantungnya adalah kepuasan pengunjung. Jadi variabel yang faktornya kita amati dan dampak dari variabel fasilitas wisata yang kita manipulasi. Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang variabel independen dan dependen. Kemudian tugas yang nomor 2, buatlah 2 contoh judul penelitian yang di dalamnya terkandung 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ya. 2 contoh judul ini berarti harus memiliki setidaknya dari 2 minat yang berbeda. Ya. 2 minat yang berbeda artinya kalau misalnya disuruh milih 2 contoh judul penelitian, ya mungkin satu untuk minat SDM, yang satu untuk minat pemasaran, atau satunya pemasaran, satunya ke keuangan, terserah. Yang penting di dalam judul penelitian itu ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ya. Satu judul memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ya. Kemudian variabel moderat, ya. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Misalnya di sini langsung saja kita ke contoh variabel bebasnya promosi, kemudian variabel tergantungnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik, sementara variabel moderatnya adalah media promosi. Media promosi ini kita gunakan sebagai variabel moderat untuk kita tes, istilahnya kita tes bagaimana variabel moderat ini bisa mempengaruhi atau merubah hubungan antara promosi dengan kesadaran menggunakan pupuk organik. Kemudian yang variabel kontrol sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Ya. Contoh misalnya, ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Variabel bebasnya kontras warna, kemudian variabel tergantungnya atau variabel dependennya itu keputusan membeli, sementara variabel yang kita kontrol itu adalah jenis kelamin. Ya. Jadi tidak ada variabel lain atau gender yang lain yang muncul supaya kita bisa melihat homogenitas dari hasil penelitian kita. Artinya tidak bias ketika kita tidak membatasi atau tidak kontrol jenis kelaminnya, maka nanti hasilnya tetap bisa kita pertanggungjawabkan, tapi dari sisi kontrol kita lepas. Ya. Laki perempuan kita jadikan sebagai responden, tidak bisa kita pisahkan. Kemudian variabel intervening, variabel pengganggu, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung.
Variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang sedang kita teliti. Contohnya misalnya, kita punya variabel bebasnya minat terhadap tugas, kemudian variabel tergantungnya atau variabel dependennya itu kinerja dalam mengerjakan tugas. Ada proses belajar sebagai variabel pengganggu yang dia bisa mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Minat terhadap tugas itu akan lebih meningkat ketika proses belajarnya itu baik, sehingga kinerja dalam mengerjakan tugas itu bisa dikatakan baik. Kemudian layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Layanan sebagai variabel bebas yang bisa kita manipulasi sedemikian rupa, kemudian variabel tergantungnya kepuasan pelanggan, itu tidak akan bisa kita lihat pengaruhnya secara konkret ketika ada variabel pengganggu berupa kualitas jasa atau kualitas produk. Sebaik apapun layanan yang kita berikan, ketika kualitas produknya tidak bagus, kualitas jasanya tidak bagus, maka kepuasan pelanggan masih bisa kita pertanyakan apakah mereka puas atau tidak. Karena pada dasarnya prinsip customer adalah bagaimana mendapatkan manfaat yang baik yang sesuai dengan ekspektasi mereka, dilihat dari kualitas jasa atau produk, tidak hanya dengan menggunakan pelayanan yang baik. Pelayanan baik ditunjang dengan produk yang bagus akan menghasilkan kepuasan yang meningkat. Oke. Kemudian ini tugas yang nomor 3. Buatlah satu judul penelitian yang di dalamnya tergandung 2 variabel independen dan 1 variabel kontrol atau intervening atau moderat, silakan pilih sendiri, terserah, dan 1 variabel dependent. Saya pikir polanya dalam paradigma penelitian sudah saya jelaskan, kemudian ada juga di web, silakan dilihat sendiri. Silakan browsing, cari judul penelitian yang di dalamnya terkandung 2 variabel independen, 1 variabel kontrol atau intervening atau moderat, dan 1 variabel dependent. Baik, saya kira itu untuk permulaan. Sambil menunggu materi pembelajaran berikutnya, silahkan dikerjakan. Ya, ini batas waktu pengumpulan tugas pertama itu 1 minggu setelah tanggal materi ini dipublish. Kemudian petunjuk pengumpulan tugasnya silahkan lihat di deskripsi di video. Insya Allah saya akan coba jelaskan semua itu supaya tidak timbul pertanyaan lagi. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.